Hai sahabat Pixen, kembali lagi dengan saya di channel Diary Kreatif. Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya dan mereview pemasangan dari gearset R15 yang original ini. Saya menggunakan gearset Yamaha Gemini 4, nah ini original ya, dengan kode 2TK. Kita mendapatkan gear depan, rantai, dan gear belakangnya juga. Jadi untuk pemasangannya ini sangat pendek sekali sobat Pixen. Nah, yang membedakannya adalah gear depannya saja dia menggunakan satu baut seki, sedangkan dari originalnya Optician sendiri itu menggunakan dua baut seki. Jadi bedanya itu saja. Untuk gearset R15 ini, gear depannya ukuran 15 mata dan yang belakang itu 47 mata. Untuk bagian yang saya gerinda ini di sini kawan-kawan. Jadi ini sebenarnya ada tongolan untuk menahan si karetnya o-ring. Jadi ini saya ratain, sebelah sana juga saya ratain agar si sambungan rantainya ini bisa masuk dan kunciannya bisa mengunci. Nah, ini saya menggunakan sambungan rantai yang biasa 428H, bukan sambungan rantai original R15. Jadi saya perlu mengakali. Jadi ini digerinda karena untuk sambungannya sendiri ini lebih pendek daripada sambungan original R15 yang original. Kenapa saya menggunakan sambungan ini yang biasa? Karena saya nggak punya alat untuk memasang sambungan original milik R15, nggak punya. Saya nggak masang di bengkel resmi, jadi masang sendiri. Jadi ya saya akalin, saya gerinda. Selanjutnya untuk gear belakangnya ini sangat pendek sekali dengan knob gear Optician, yaitu sama, dia memiliki 6 buah lubang baut, jadi langsung masuk aja ke knob gear Optician, PNP banget. Nah, untuk kawan-kawan Pixen yang sudah upgrade velg lebar, ini rekomendasi jika ingin tarikannya enteng atau akselerasi lebih enteng, kalian bisa menggunakan gearset ini atau gearset Scorpio. Karena sebelumnya saya juga pernah memasang gearset Scorpio 14 untuk bagian depan dan yang belakang 44. Itu enak banget buat akselerasi. Nah, ini saya mencoba gearset R15. Jadi rasanya ya kurang lebih sama seperti kayak Scorpio, cuma perbedaannya dikit. Nah, untuk ngejar top speednya ya lumayan lah, bisa ngejar. Karena saya tipikal orang tidak suka ngebut, jadi ya santai aja demi keselamatan. Nah, untuk bannya sendiri saya menggunakan ukuran 110/80, velgnya 3,5 in merek Axio. Nah, gitu aja buat teman-teman yang sudah upgrade velg lebar, bisa mainin gearsetnya aja biar tarikannya lebih jos. Bisa kalian ganti 13 mata, di sini masih 42, karena kan kalau Optician originalnya sendiri dia rasionya 14/42 untuk yang Optician ya. Nah, jika yang NVL rasionya 14/43. Perhitungannya seperti ini nih. Berikut ini adalah tabel perhitungan atau perbandingan rasio gear depan dan gear belakang. Nah, ini bisa dijadikan acuan untuk kalian dalam memilih final rasio gear yang akan kalian pakai. Untuk rasio gear standar Optician yaitu 14 untuk gear depan dan 42 untuk gear belakang. Di sini bisa kita lihat hasilnya yaitu 3,00. Itu untuk ukuran rasio gear jika kalian masih menggunakan velg dan ban yang masih standar juga. Bagaimana jika kalian sudah mengganti atau mengupgrade velg dan ban kalian lebih besar? Tentunya akan menjadi beban dan mengurangi performa dari top speed dan akselerasi motor kalian. Untuk mensiasatinya, kalian bisa merubah atau mengganti rasio gear depan atau gear belakang kalian. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan gearset dari R15. Untuk gear depannya ukuran 15 dan gear belakang ukuran 47. Dengan rasio gear ini kita mendapatkan hasil 3,13.
Jadi untuk yang sudah ganti ke tapak lebar disarankan untuk mengganti juga rasio gear depan dan gear belakang kalian, agar performa motor kalian tidak loyo dan kedodoran untuk akselerasinya. Untuk patokannya kita tinggal lihat hasil dari rasio gear milik All Friction yang standarnya yaitu 3,00. Jadi bisa kita lihat di sini untuk perbedaannya hanya 0,13. Nah, ini lumayan untuk menaikkan akselerasi motor kalian. Opsinya di sini untuk yang sudah upgrade ban besar atau velg tapak lebar, kalian tinggal menaikkan mata gear belakang kalian atau menurunkan mata gear depan kalian. Nah, itu salah satu opsi bagi yang mengejar akselerasi. Nah, itu enak untuk naik gunung dan ringan tarikannya. Jadi kalian cukup besarkan rasio gear belakang atau turunkan rasio gear depan kalian. Itu pilihannya jika kalian mengejar akselerasi. Nah, jika kalian bannya sudah gambot atau menggunakan tapak lebar, nah yang cocok itu kalian cukup mengejar akselerasinya supaya mesin kalian nggak kedodoran saat tarikan awal. Lain halnya jika kalian mengejar top speed, nah itu beda, kalian tinggal naikkan gear depan, rasio gear depannya kalian naikkan berapa mata, atau kalian turunkan rasio gear belakang kalian berapa mata. Nah itu terserah kalian, karena hidup itu pilihan, kalian mengejar akselerasi atau top speed. Oke, gitu aja review pemasangan gearset R15 di All Friction saya ini. Nah, jadi jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga share, aktifkan loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan seputar pemodifikan Friction selanjutnya. Terima kasih, siap, mantap.